Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan saya sendiri bernama Dian Yustikarini dari Angkatan 13 Kelompok 3 peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang berjudul tentang optimalisasi proses penyimpanan bahan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Visi: terwujudnya Kota Sabang yang mandiri, sejuk, tentram, yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syariah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara. Misi: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. 2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. 3. Mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. 4. Mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem-sistem pelayanan di rumah sakit. 5. Memberikan pelayanan yang responsif dan santun. 6. Berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang. Dan yang ketujuh yaitu menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Struktur organisasi. Saat ini, Kota Sabang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang didirekturkan dengan Bapak Mardani. Latar belakang terkait isu yang saya ambil yaitu aktualisasi dilaksanakan berdasarkan isu-isu pengamatan di unit Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, dari mana penulis menemukan berbagai isu atau masalah terkait dengan sistem manajemen penyelenggaraan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit adalah salah satu rangkaian dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien dengan menyediakan makanan yang kualitasnya baik, jumlah sesuai kebutuhan, serta pelayanan yang baik dan layak berdasarkan Depkes tahun 2013. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sudah melaksanakan berbagai upaya dalam membantu pelayanan penyembuhan pasien. Bentuk pelayanan gizi yang diselenggarakan mulai pengolahan makanan, penyajian makanan, pendistribusian makanan, dan memberikan asuhan gizi kepada pasien. Identifikasi isu yang saya ambil yaitu yang pertama, belum optimalnya penyimpanan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan di instalasi gizi. Isu kedua yaitu belum optimalnya pengamperahan diet pasien ke penyelenggaraan makanan, dan isu yang ketiga yaitu masih kurangnya kepatuhan penjamah makanan terhadap personal hygiene di instalasi gizi. Berdasarkan ketiga isu tersebut, saya melakukan analisis isu berdasarkan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth adalah metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada metode WSG, isu yang saya dapatkan yaitu belum optimalnya penyimpanan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan di instalasi gizi sebagai isu prioritas, di mana pada isu ini terdapat peringkat pertama. Berdasarkan dari hasil analisis isu prioritas, selanjutnya saya melakukan analisis penyebab isu menggunakan metode tapisan fishbone. Isu yang saya angkat adalah belum optimalnya penyimpanan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dan untuk gagasan pemecahan isunya adalah optimalisasi proses penyimpanan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu 1. Pembuatan, pembukuan, dan pelaporan bahan makanan. 2. Melakukan proses labeling pada bahan makanan. 3. Membuat kartu stok bahan makanan. 4. Melakukan pengecekan suhu penyimpanan. 5.
melakukan sosialisasi terkait proses penyimpanan bahan makanan, dan yang keenam yaitu membuat buku saku MSPM, yaitu Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Pada kegiatan pertama, yaitu pembukuan dan pelaporan, tahapan kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, selanjutnya persiapan buku dan alat untuk pelaporan keluar masuk bahan makanan, dan mencatat nama bahan, tanggal masuk, tanggal keluar, serta jumlah bahan. Sedangkan output atau hasil yang didapatkan adalah notulen dari hasil diskusi dengan mentor, buku laporan bahan makanan. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit pada kegiatan 1 yaitu sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, itu misi kedua, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Kegiatan kedua yaitu tentang proses labeling pada bahan makanan. Untuk tahapan kegiatannya, pertama melakukan konsultasi dengan mentor, mencatat nama bahan makanan, mencetak label nama bahan dan expired date, dan menempelkan pada setiap bahan makanan. Untuk outputnya, notulen dari hasil diskusi dengan mentor, rekapan bahan makanan, label nama bahan makanan, dan hasil dokumentasi dari menempelkan labeling pada setiap bahan makanan. Pada kegiatan kedua, kontribusinya terhadap visi dan misi rumah sakit terdapat pada misi keempat, yaitu mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan rumah sakit. Kegiatan ketiga, membuat kartu stok bahan makanan. Tahapan kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, membuat desain, mencetak kartu stok bahan makanan, dan membuat rekapan sisa makanan. Outputnya yaitu notulensi, desain kartu stok, dan kartu stok bahan makanan yang telah diisi. Kontribusi kegiatan ketiga terhadap visi dan misi rumah sakit sesuai dengan misi rumah sakit yang keempat, yaitu mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit. Kegiatan keempat yaitu pengecekan suhu penyimpanan. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, membuat form suhu ruangan untuk bahan penyimpanan, dan ditempelkan pada setiap ruangan penyimpanan, serta melakukan pengecekan suhu secara berkala. Untuk outputnya, notulensi dari hasil diskusi dengan mentor, dan form suhu, serta form dokumentasi dan form suhu yang telah diisi. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit sesuai dengan misi ketiga yaitu mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. Pada kegiatan kelima yaitu sosialisasi terkait penyimpanan bahan makanan. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, mempersiapkan materi sosialisasi, sosialisasikan menggunakan media flip chart, dan diskusi dan tanya jawab kepada peserta. Untuk hasil outputnya, notulensi dari hasil diskusi dengan mentor, materi sosialisasi, media flip chart, dan absensi peserta. Kontribusinya terhadap visi dan misi rumah sakit umum sesuai dengan misi kedua, yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Dan kegiatan keenam adalah membuat buku saku MSPM. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, mempersiapkan materi, membuat desain buku, dan mencetak buku saku. Untuk hasil outputnya yaitu notulensi dari hasil diskusi dengan mentor, materi buku, dan desain buku, serta buku saku yang telah dicetak. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit umum sesuai dengan misi ketujuh, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Berikut adalah jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan selama aktualisasi. Pada kegiatan pembukuan dan pelaporan bahan makanan, saya akan melakukan kegiatannya pada minggu kedua pada bulan September. Dan proses labeling pada bahan makanan, kegiatan akan saya lakukan minggu ketiga di bulan September. Pembuatan kartu stok bahan makanan akan saya lakukan pada minggu keempat di bulan September. Pembuatan form suhu penyimpanan bahan makanan akan dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Sosialisasi proses penyimpanan bahan makanan akan dilakukan selama 2 minggu, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Oktober. Dan pembuatan buku saku manajemen sistem penyelenggaraan makanan akan saya lakukan selama 3 minggu, yaitu minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat di bulan Oktober. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.